Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham SPTO. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Ada 3 kata itu ya, proyeksi dividen 2024. Proyeksi artinya nebak, 2024 artinya dilaksanakan di 2024. Dividen, nah ini yang kita bahas. Dividen itu apa? Jadi gini, SPTO itu kan sebuah perusahaan ya, di bidang produk dan perlengkapan kamar mandi ya. Mungkin kloset kita juga pakai produknya si SPTO nih ya. Nah si SPTO ini kan jalanin bisnis ya, namanya juga perusahaan. Terus kan dari bisnis kan ngasilin keuntungan, ngasilin laba, ngasilin profit. Nah ketika ngasilin keuntungan, labanya tuh dibagiin nggak ke para investornya? Dibagiin nggak ke para pemegang saham? Atau cuma dimakan sama perusahaan sendiri? Padahal dia udah kita invest pakai uang kita. Nah, jadi dari situ ya saya memproyeksikan, saya menghitung valuasi saham SPTO. Contoh di 2019 SPTO itu keuntungannya Rp77 per lembar saham. Dari 77 dibagiin 40 ke para investornya. 40 itu 52%-nya dari 77. 52% itu disebut DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 52%, 2020 DPR-nya 70%, 2021 DPR-nya 69%. 2022 ya, keuntungan 2022 akan dilaksanakan di 2023 di tahun ini. Ya. Yang akan kita proyeksikan adalah keuntungan tahun 2023. Yang akan dibagikan di tahun 2024. Oke, sekarang udah paham ya, apa itu dividen, apa itu DPR. Nah, sekarang untuk kita bisa dapat harga murah, wajar, dan mahalnya SPTO, kita butuh ngerjain 2 PR. 1, memproyeksikan DPR-nya berapa untuk keuntungan 2023, dan memproyeksikan labanya berapa. Namun sebelum kita mulai hitung harga wajarnya saham SPTO ini, mumpung Anda masih nonton video ini, saya percayakan ke Anda, saya minta tolong ke Anda untuk tekan tombol like dan tekan tombol subscribe. Udah like? Udah subscribe? Mari kita kerjakan PR-nya. 2019 DPR-nya 52% ya, tadi udah kita bahas. Nah, saya bikin 3 skema proyeksi saya. Proyeksi pesimis saya ada di angka 52%. 52% dari mana? Ya karena 52% adalah DPR pas tahun 2019. 3 tahun terakhir nih paling kecil 52%. Jadi mungkin aja dong kalau di 2023 DPR-nya 52% lagi. Sekarang proyeksi percaya diri saya, confidence saya. Dia akan bagiin DPR di 69%. Ya. Kenapa? Karena tidak serendah tahun 2019. Ya. Ini paling kecil menurut saya. Dan proyeksi optimis saya itu di angka 70%. Ya beda tipis lah. Ya. Nah saya akan pakai angka 69%. Ya. Kenapa saya pakai angka 69%? Karena ekuitasnya itu terus membesar. Jadi ada kemungkinan untuk lebih besar lagi DPR-nya. Ya. Makanya saya nggak pakai yang pesimis, yang 52%. Oke, di sini saya masukin 69% ya. Oke, PR pertama sudah selesai, yaitu proyeksi DPR untuk keuntungan tahun 2023 sudah selesai. Sekarang proyeksi labanya. Laba dari mana ke mana? Laba dari Q1 ke Q4 di tahun 2023. Nah, untuk membantu proyeksi kita lihat aja sejarah 4 tahun ke belakang. Oke. Di 2019, Q1 ke Q4 naik 235%. Di 2020, Q1 ke Q4 naik 180%. Di 2021, Q1 ke Q4 naik 283%. Di 2022, Q1 ke Q4 naik 306%. Nah, sekarang di 2023 nih. Ya. Yang pasti saya nggak pakai angka 180%. Kenapa? Karena itu adalah Q1 ke Q4 yang persentase perubahannya paling kecil. Dan itu terjadi di 2020. Dimana itu lagi pandemi. Mungkin lagi susah, mungkin lagi orang jadi pada nggak jadi bangun bangunan, ya kan? Ya gimana mau bangun bangunan? Orang-orangnya juga pada disuruh work from home, ya.
Gimana mau bangun juga kalau misalkan keadaan nggak menentu, ekonomi nggak menentu, bangun-bangun kan butuh biaya. Jadi saya wajar kalau 2020 cuman 180% perubahannya. Maksudnya cuma 180% karena dibandingin 4 tahun terakhir ya. Jadi saya nggak pakai 180%. Saya juga nggak pakai 306%. Karena ini tertinggi selama 4 tahun terakhir. Meskipun kalau 306%, mungkin aja dong di 2023 306% ke atas. Atau setidaknya 306%, mungkin aja dong. Tapi saya nggak pakai 306%. Karena kalau hitungan saya udah pakai angka optimis, seandainya kejadiannya nggak seoptimis itu, kita nggak siap. Nah, valuasi saya adalah valuasi seoptimal mungkin, nggak sampai pesimis, tapi juga nggak terlalu optimis. Jadi 180% saya nggak pakai karena ini pesimis, 306% juga nggak saya pakai karena ini optimis. Kalau kejadiannya di atas 306% atau setidaknya 306%, itu saya udah tinggal ngucapin alhamdulillah, udah tinggal bersyukur gitu ya. Maka saya akan pakai 235%. 235% itu di atasnya yang pesimis ya. Tapi nggak sampai yang optimis. Di sini saya akan pakai 235%. Ah, keluar ya. Maka kalau ini beneran terjadi ya, labanya beneran nih nanti Q1 ke Q4-nya naik 235%, terus DPR tahun 2023-nya 69%, maka harga murahnya SPTO itu ada di 499 atau di harga sekarang 550 ya per 16 Mei 2023 itu udah kelewat 9% dari harga murahnya ya, harga murahnya. Harga wajarnya ada di 749. Atau dari harga sekarang masih ada potensi naik 36%. Menuju harga wajarnya loh ya. Mahalnya ada di 998 atau ada potensi naik 82%. Kesimpulannya, secara valuasi, kalau menggunakan proyeksi dividen tahun 2024, saham SPTO ini sedang berada di harga lumayan murah. Lumayan murah itu maksudnya apa? Nggak udah di atas harga murah, tapi nyentuh harga wajar aja belum. Kalaupun nyentuh harga wajar itu masih boleh masuk. Ini nyentuh harga wajar aja masih ada potensi sekitar naik 36%. Jadi saya bisa bilang valuasinya saham SPTO ini sedang berada di harga lumayan murah. Buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya, tulis kode sahamnya di komen. Misalkan LSIP, PBID, TOTL, atau saham Anda yang lainnya lah gitu ya. Saham yang banyak disebutin akan didahuluin pembuatan videonya. Sekarang beralih ke penawaran berbayar. Kalau Anda ingin punya template Excel seperti ini, sehingga Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri, saya jual template Excel-nya, namanya SNET, singkatan dari SNET. Link info SNET saya taruh di deskripsi. Sekarang beralih ke penawaran gratisan. Saya punya daftar saham-saham yang bagi saya like invest. Kenapa like invest? Karena fundamentalnya mewah, ya. Kayak SPTO Anda bisa cari di YouTube saham nyantai SPTO fundamental. Nanti kalau ketemu channel saham nyantai, nah itu klik aja. Di situ dibahas bahwa fundamentalnya SPTO itu mewah. Terus valuasinya masih murah ya. Tadi SPTO juga lumayan murah ya, lumayan murah. Dan prospeknya cerah. Nah, saham-saham yang memenuhi 3 kriteria penting ini saya sebut saham-saham like invest. Dan saya buat bocorannya. Yang bocoran saham like investnya, linknya saya taruh di deskripsi. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya tentang SNET, atau mau ambil penawaran gratisan saya sama-sama sekarang, silahkan langsung menuju deskripsi. Ya. Jangan sampai Anda nggak ngambil yang gratisannya. Ya. Anda nggak beli SNET, nggak apa-apa. Tapi yang gratisnya jangan sampai nggak diambil. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.